Musik Indonesia. Mantap. Saya tanda. Mantap. Saya tanda. Mantap. Saya tanda. Mantap. Teman-teman semuanya, survei kali ini kita bersama dengan TNI Angkatan Laut. Lengkapnya bersama Pusat Hidrooceanografi yang lokasi surveinya ada di Laut Flores. Untuk survei daratnya ada di Pulau Satonda, sebuah pulau kecil gunung api di utara Pulau Sumbawa. Pulau ini merupakan pulau gunung api purba atau gunung api tua yang saat ini sudah tidak aktif lagi dan terdapat danau di dalamnya. Gambaran profil Pulau Satonda ini diperoleh dari penginderaan jauh menggunakan AUV atau drone. Survei yang terbagi menjadi dua, yaitu survei laut dilakukan dengan menggunakan kapal survei TNI AL, yaitu KRI Spika 934 yang bermarkas di Kolin Lamil, Tanjung Priok. Peserta survei terdiri dari TNI Angkatan Laut dan para peneliti baik dari BRIN ataupun dari kementerian yang lain. Survei dimulai dengan pelepasan ekspedisi oleh Komandan Pusat Hidrooceanografi Laksamana Nur Hidayat. Ketika sampai di lokasi di pelabuhan, kapal melakukan bongkar muatan untuk keperluan survei-survei di darat. Dan tidak ketinggalan juga dipasang alat pengukur pasang surut. Bekal logistik dan peralatan diturunkan. Dan di sini tampak bapak-bapak TNI ini mempunyai tenaga yang luar biasa, tidak pernah capek. Usai melakukan bongkar muatan, survei dilanjutkan menuju ke lautan luas di Laut Flores. Sebagai persiapan dilakukan briefing terhadap anak buah kapal dan juga TO atau Technical Officer. Karakteristik dasar laut diukur berdasarkan sifat magnet dari dasar laut dengan menggunakan magnetometer. Sedangkan untuk membuat profil dasar laut diukur kedalaman laut menggunakan peralatan SBP atau Sub-Bottom Profiler yang ditarik dengan kapal Spika. Juga dilakukan pengukuran CTD. Jangan sampai ada kejadian apa-apa sampai akhir. Jadi nanti di long room atau ruangan kapal sendiri dilaksanakan briefing oleh komandan kapal. Ada di lambung kanan. Jadi kapal itu kanan. Jadi mungkin ini bulan puasa, mungkin kalau sahur sama berbuka nanti sama berbuka nanti hari jam berapa? Saya komandan dari Stika yang ke berapa? Keempat. Tapi saya merupakan palaksa yang pertama. Jadi palaksa itu perwira pelaksana atau executive officer atau second in command yang bertugas mengeksekut atau melaksanakan semua masuk ke officer Kongruk dan juga mengenai tata cara jam dan juga ya seperti itulah
do or don'ts. Dan juga ada istilah di Angkatan Laut 1 kali 24 jam itu harus mengenal Fight them on the wall of them. Lion, you nah beg no friend from none of them. You fight them on the wall of them. Little lion, nah beg no friend from none of them. So do not have no roti, screw them with karate. Hail King Selassie, you the ancient monarchy. Mister, do not have no roti, screw them with karate. Hail King Selassie, you the ancient monarchy. Hail King Selassie, you the ancient monarchy. Bang! Why should I know? This a sound of the boss. So, me fight them on the wall of them. Lion, you nah beg no friend from none of them. You fight them on the wall of them. Little lion, nah beg no friend from none of them. So do not have no roti, screw them with karate. Hail King Selassie, you the ancient monarchy. A Derrick sound, praises John, Hail the Emperor. King of kings, I'm answer to a fullness. To express Rastafari that I am. Derrick sound, I tell them praises John, Hail the Emperor. King of kings, to a fullness. Derrick sound, I bounce it. Jah Rastafari, we a praise. Hail King Selassie always. Biasanya kayak 30 harusnya. Iya, kalau lagi nggak ada. Oh iya. pasir. Kalau 14, Iya betul. saya berani Pasir. turun. Kita grab juga di situ. Grab juga? Pasir. Iya. Pasir. Ada lempungnya kan? Tidak ada pasir Dominan pantai. pasir. Iya, pasir. Pasir pantai gitu kan. Putih, hitam, Putih. karang aja. Pasir karang ya. Kosongnya karang. 300. Sekarang sumbernya dari mana sama enggak gitu. Kalau nggak nanti saya rapatnya. Ke dalamnya saya rapatnya. Ada sambal 200. dari Dikasih sobat aja nih anak ini. langsung cukup langsung di antara Terakhir. Untuk etape daratnya dijangkau dengan penerbangan dari Jakarta menuju ke Lombok, kemudian dari Lombok menuju ke Sumba. Dari Lombok menuju ke Sumba, kita naik pesawat kecil yaitu ATR. Lengkapnya ini adalah ATR 72600 dari maskapai Wings Air yang tergabung di dalam Lion Air Group. Kebetulan saya mendapatkan tempat duduk paling depan dan ada di sisi jendela. Telepon genggam agar dimatikan sepanjang penerbangan. Terima kasih atas kerjasamanya dan Depan sendirian. Ya. Lumayan dapat view. Penerbangan dari Lombok menuju ke Sumbawa tidak lebih dari 1 jam dan kami menikmati pemandangan yang indah di bawah karena pesawat ini terbang tidak begitu tinggi dibandingkan dengan pesawat komersil berbadan lebar.
Singkat cerita, kami sudah sampai di Pelabuhan Kalabai yang masuk dalam wilayah Kecamatan Pekat. Kecamatan Pekat ini dulunya adalah sebuah kerajaan yang cukup besar dan makmur, tetapi kemudian keberadaannya hilang karena adanya erupsi Gunung Tambora. Dan inilah base camp kami, pos TNI Angkatan Laut atau Posal di Pelabuhan Kalabai. Kami tidur dengan sangat sederhana, yaitu menggunakan velvet atau tempat tidur lipat. Jadi satu ruangan bisa banyak orang. Caranya seperti ini. Ini seperti tandu orang satu. Nah, kami berempat peneliti tidurnya seperti itu. Dan paginya kami langsung ikut survei di kapal nelayan dengan peralatan pengukur oseanografi. Karena pekerjaan ini lama dan panjang, maka dilakukan shift. Bagi yang sedang bertugas disuruh untuk istirahat secukupnya dan nanti akan menggantikan tugas. Kapal kayu ini dilengkapi dengan toilet dan juga dapur sederhana, karena dia juga bisa berlayar berhari-hari. Dan kapal ini disetiri langsung oleh Bapak TNI. Kita sudah menggunakan jalur atau sudah menetapkan jalur yang akan dilalui dan disurvei menggunakan transducer batimetri yang disambungkan pada GPS diferensial atau di GPS, sehingga waypointnya atau titiknya itu sangat tepat. Survei yang saya lakukan di Pulau Satonda ini bersama dengan Dr. Indra Nova. Nama lengkapnya adalah Dr. Indra Nova Suhendro. Beliau adalah ahli geologi yang menjadi pengajar di Fakultas Geografi UGM. Keberangkatan kami menggunakan perahu kecil yang berbahan fiberglass. Perjalanan seharusnya cukup cepat, kurang dari 1 jam, tetapi karena kita juga ingin mendeskripsi batuan dan geomorfologi dari pulau-pulau yang kita lewati menuju ke Pulau Satonda. Yang itu yang ada yang sebelahnya itu ya, menara itu Koryakon. Iya, Pak. Yang hijau. Ya. Kalau yang ini yang coklat-coklat, kuning-kuning. Ini kemungkinan lava flow-nya, Pak. Oh, arahnya ya ke sini ya. Iya. Jadi Koryakon kan dia tidak ketemu air. Jadi erupsinya matematik biasa. Nah, dia waktu erupsi ada yang jadi lava pijar gitu, kayak lava pijar. Sama ada yang jadi lava flow. Nah, tapi ini kok kayaknya batuannya ya nggak keras ya, itu ada yang ngambilin batuan itu. yang buka itu ya? Ini kayak breaksi ya. Oh, kayak ada pasir-pasirnya gitu loh. Bisa jadi itu mah endapannya Tambora, Pak, 1815. Oh. Kan soalnya kan erupsinya besar sekali kan, Pak. Jadi dia paravasi flow masuk ke sini. Terus kemudian nutupin morfologi yang sebelumnya itu. Terus Koryakonnya itu tua, Pak. Lebih tua. Oh gitu. Sekitar ribuan tahun yang lalu. Itu yang mana? Bagaimana, Pak? Gunung satelit yang mana? Gunung satelit itu lah, Pak, yang kerucut-kerucut parasitnya Tambora. Lokasinya Mengelilingi Tambora. oh iya toh. Itu bukan parasiterkon. Iya, parasiter kan maksudnya. Ini kan Tambora ya, Pak. Ini kan ada kayak gini. Oh iya. Kayak gini. Oh. Kayak gini, Pak. Nih.
Oh. Jerawat-jerawatnya itu Pak. Parasit. Oh, itu parasiterkonnya ya? Ya, itu umurnya ribuan tahun semua Pak. Jadi range dari 5.000 tahun, 9.000 tahun. Oke. Nah, yang fase terakhirnya kan itu Pak, yang erupsi 1815. Jadi kerucut parasit menghasilkan lava ya. Yang Koreakon kan menghasilkan lava kan. Akhirnya bentuk morfologi kayak datar gitu. Terus mungkin ketutupan 1815. Oh. Dari sini nggak kelihatan. Yang Pak Tri tanya itu tadi, Hah? kayak bola sabit ini. Hah? Ini pasti munculnya persis di bibir pantai. Kenapa itu, Mas? Karena kan magmanya yang keluar kontak dengan air laut Pak langsung. Makanya morfologinya langsung kayak gini. Sementara kalau yang agak di darat ya, ini kan agak menjorok darat ya Pak ya. Dia tidak menghasilkan morfologi seperti itu. Oh. Karena kan iya, tidak iya, kontak iya. dengan air kan. Iya. Jadi kalau keluarnya di tubuh-tubuh sini ya menghasilkannya kayak skoriakon biasa, kerucut-kerucut gitu. Kayak Gunung Tidar itu ya? Ya, Gunung kayak Tidar gitu. kan parasiterkon juga toh? Iya Pak. Kelihatan batunya keras-keras dia ya. Yang pinggir-pinggir itu ya? Ya, padat ya, bisa lava tuh. Oh. Yang depan itu satu tandanya bukan? Iya. Kok tinggi ya? Kok tinggi? 200 meter ya? Hah? 200 meter oke. Kotak yang berwarna kuning itu adalah alat GPS, tepatnya di GPS atau diferensial GPS, yaitu GPS yang mempunyai tingkat ketelitian tinggi sampai milimeter. Ternyata di seberang ada sebuah kapal pinisi yang kemungkinan berisi wisatawan mancanegara. Tidak lama kemudian kami mencapai pesisir Pulau Satonda. Sebelum memasuki kawasan Pulau Satonda lebih dalam, kami mohon izin dan sekaligus wawancara dengan Bapak penjaga pulau. Panas. Iya. Kalau di sininya musim barat. Kalau di sini musim timur biasanya. Timur apa ya? Anginnya sedikit tuh, Pak. Angin kencang timur. Ya kan kencang kan kalau di sini, Pak ya. Ya. Kalau Mei, Juni, Juli itu angin ini, angin selatan. Angin selatan. Setelah sedikit bertanya, ternyata bule-bule atau wisatawan tersebut berasal dari Italia, Prancis, dan beberapa berasal dari Eropa Timur. Oh, Mbah Rono ya? Iya, pernah ke sini. Tetangga saya di kampung, Ya, Pak. jadi beliau dengan timnya waktu itu menyimpulkan sekian ribu tahun yang lalu ada terowongan di bawah. Oh. Jadi air masuk saat itu. Jadi kalau pendapat yang ketiga, ketiga pendapat sama bahwa pulau ini pulau gunung api dulu. Jadi yang beda dengan pendapat yang ketiga, di saat pulau gunung api ini meletus, itu sebagian pulau ini berada di bawah permukaan laut. Jadi air masuk saat itu. Terus Makanya naik ya, Pak ya? Iya. Ikan besar di sini tidak bisa hidup di sana. Tapi ikan asli ikan kecil-kecil. Kalau kita berendam di sana, dia datang gigit kulit. Oh. Ikannya kok beda ya sama ikan-ikan kecil di sini? Iya. Nggak tahu apa namanya. Kita kasih nama ikan terapi. Pak. Kadang-kadang bule masuk berteriak kan, geli. Kemarin 2016 ada perubahan ikan, ada penambahan ikan. Jadi kita juga kaget. Yang analisa kita ya mungkin selesai barat begini kan biasa ikan-ikan jenis, kalau bahasa lokalnya ikan kakero tuh yang belang-belang itu, Pak. Iya, kayak blaster. Ya kemungkinan tamu lagi snorkeling apa
yang nyangkut telurnya di badan tamu netas di sana. Tapi itu nggak bisa besar. Bisa besar. Ya nanti bulan 9-10 kita bisa lihat bangkai ikannya di pinggir. Nanti. Ikan asli di sini juga. Kenapa Bisa besar. bulan segitu ikan pada mati, kenapa? Karena air hujan sudah habis Habis? menguap ya. Oh, berarti Jadi kadar- air kata Jadi garamnya garamnya tinggi. lebih tinggi lagi. Iya. Oke. Itu waktu orang Jerman itu air paling dasar di tengah dengan di atas kita akan disuruh coba. Di paling bawah, air yang paling bawah pahit. Kalau yang di tengah antara pahit dan asin. Kalau yang di atas asin karena masih campur air hujan. Pernah ada pertanyaan orang-orang dari daerah. Kalau memang tidak ada hubungan dengan air laut besar, kenapa tidak kering-kering? Ya saja kalau tidak ada hujan sampai 50 tahun, mungkin kering. Karena kedalaman 69 sampai 70 meter tahun 94. Tidak segampang itu keringnya. Baru turun 3 meter, datang hujan, naik lagi. kembali. Berarti airnya ini tidak ngikutin naik turunnya Iya. air laut ya? Tidak. Dia ngikutin musim ya? Di musim Jadi hujan, kalau ya. musim hujan menambah airnya Iya. tinggi, kalau kemarau surut. Surut, ya. Dan kadar garamnya meningkat. Iya, kalau musim panas. Bisa dites kemudian. Besok pagi kan air surut jauh. Nah, sekarang air full nih. Ya. Ditancapin kayu di garis batas saja. Itu kita sudah Sudah? pasang. Oh. Ya, kita nanti membandingkan pasang surut di sini sama pasang surut Iya, di iya, dalam iya. juga gimana gitu kan. Ini baru 2-3 hari kemarin Iya. ke sini. Jadi penelitiannya mungkin lengkap, nanti juga ngambil air, ngambil contoh dasarnya itu sama kecerahan dan kualitas airnya sudah ada kemarin Pak Agung yang mengecek nanti sampelnya. Kedalaman juga kemudian. Nah, Karena dari kedalaman udah pasti ya, kita itu tahun 94 kan 69 sampai 70 meter. Iya. Sekarang mungkin sudah kurang karena tiap tahun kan banjir. Iya, makanya yang tak bilang tadi, nanti kita punya alat yang buat ini malah bisa jadi 3 dimensi. Kedalaman dasar lautnya itu gimana, kedalamannya itu dari itu. Jadi seperti itu. Nanti kita semua cek di sini. Jadi waktu orang Jerman penelitian itu kita lihat keliling danau hanya lumut, di tengah hanya lumpur endapan banjir. Kehidupan yang ada hanya jenis ikan kecil. Kalau bagian bawah tuh lebih hangat ya Pak katanya? Iya. Hangat atau panas Pak? Katanya. Kalau menurut ini Om Kre, dia kan pernah nyelam Sampai dalam? kedalaman 5 meteran. Oh, benar. Ya sudah mulai panas. Ini kalimat sampan tonda dijadikan satonda. Contoh nih, beranti nih. Beranti apa arti yang sebenarnya? Ya kalau analisa, kebanyakan orang analisanya waktu zaman penjajahan kan latihan baris berbaris. Berhenti. Itu berhenti jadi beranti. Ya, Iya. Berhenti. Berarti di sini ada banyak kata yang sebenarnya artinya masih juga. Iya. Kita tidak enak juga mau berdebat dengan orang-orang yang lebih pendidikan lebih tinggi, kan tidak enak. Ya kita mengalah. Tapi kita pahami arti yang sebenarnya itu. Cerita dari masyarakat itu sampan tonda. Jadi disingkat jadi satonda. Kalau yang penjelasan bekas pijakan itu, bekas pijakan harus ratonda. Ratonda ini Pak Kadus juga tahu. Ratonda itu bekas pijakan. Itu yang dipahami. Kalau Motito itu laut kecil ya Pak ya? Kecil, tapi sekarang di YouTube itu sudah tidak ada laut kecilnya. Oh, gitu, Apa Pak. Motitoinya? Oh, Iya. Danau Setonda, Pak. Iya, tanda semua. Nama aslinya Danau Motitoi. Motito itu bahasa mana Pak? Bahasa Bima Dompu. Oh, Ya. Dompu ya. Motitoi artinya laut kecil, Pak. Kalau besar apa Pak? Nae. Naik. Moti nae. Oh, Moti naik. Moti naik yang gini. Iya. Langsung Jasanya udah nyala. Ya. Caga. Jasanya udah nyala. Cangah, cabang. Oh, cabang. Iya. Doro. Durun Cangah. Gunung yang terbelah gitu istilahnya. Ah. Kan di sana ada banyak Doro Canga, Intanai, Doro Nae gitu-gitu ya. Ya, Durun Nae. Doro Nae ya. Yang besar, Nae, gunung besar. Gunung besar. Oh, udah. Kok Oi?
air. Oi marai. Air yang lari. Mengalir. Arus. Oh, Maksudnya, mengalir. maksudnya arus kencang gitu. Deras. Kan ada air terjun ya. Iya. Oke. Ada air terjun sini. Di Oi marai Mas. Oi Merai. Kalau di sini viral banget. Makin rame kayaknya. Iya. Kalau untuk bule-bulenya tidak terlalu aneh ya, danau air asin. Seandainya danau air tawar mungkin aneh. Dikelilingi air laut besar, tawar. Biar kita jelasin tidak ada hubungan dengan air laut ini, ya mereka kurang yakin, kurang percaya. Kalau orang Bugis banyak Pak di sini Pak? Kalau orang Bugis dulu rata-rata ini yang punya tanah di pesisir itu Bugis. Oh, nah itu. Termasuk di Kenanga dulu ada. Kalau orang Bugis itu Oh, senangnya di pesisir. dagang soalnya Pak. Iya, pencarian juga mereka itu di laut. Di laut. Banyak di laut. Oh. Banyak di laut. Kalau permukaan air danau dengan air laut besar lebih tinggi permukaan air laut danau. Iya. Jadi waktu kita saya bisa sampaikan ke pengunjung itu waktu menggali sumur. Kan ada 3 titik kita gali sumur, di sudut kanan, sudut timur, ada di tengah, sampai sekarang masih sumurnya di Pohon Ketapang. Berapa dalamnya Pak sumur Pak? Waktu itu 8 meter. Itu sudah air tawar. Nggak ada air tawar. Oh, di bawahnya bukan pasir kayak Pak ya? Iya, jadi waktu itu airnya mengalir dari atas. Oh, dari atas ke laut. Iya. Berarti lebih tinggi Jadi- sananya Pak. Waduh, kita pikir mata air tawar. Itu air laut. Nah, tapi kalau mengalir terus ya habis lama-lama. Jadi makanya kesimpulan kita lebih tinggi air danau daripada air laut. Nah, ini kan Sengyang itu kapalnya ceritanya. Ini Setonda ini Sampan Tonda gitu. Jadi Sampan Tonda bocor itu ditinggal karena bocor, karena ada laut di danau kan, ada di dalam itu ditinggal karena bocor. Ya pemahaman saya ya, ra dengan satu beda. Yang pada umumnya menjelaskan bekas pijakan. Bekas pijakan. Ya. Kalau bekas pijakan itu huruf pertamanya harus R. Ratonda. Ratonda. Itu ini Ratonda sama komandan ini. Nah, Bekas pijakan komandan. ya. Waktu itu. Jadi Satonda itu enggak ada artinya, Satosanya itu enggak ada. Jadi Satonda ya sampan di tonda itu pemahaman, tapi ya enggak tahu ya ahli bahasa gimana kita. Di tonda itu ditarik atau dia? Iya. Ditarik. Oh. Iya. Berau yang ditarik itu namanya Satu. tonda, Pak, di tonda, Oh. sampan di tonda gitu. Sampan di Tonda. Iya. Cuma untuk lebih jelasnya mungkin dari ahli bahasa ya. Kalau di sini ke mana? Kalau kita harus tahu sejarah itu, kita ke kantor mana? Oke, Bima biasanya, Ke Bima ya, budayawan Bima. budayawan Bima. Oke. Namanya siapa Pak yang budayawan Bima? Boleh tahu. Saya kurang tahu, ada di YouTube, Pak. Jadi Pak Toto ini pengelola di sini kan ya? Saya dari bekas DA dipercaya untuk tanggung jawab di speedboat. Speedboatnya Ya, untuk sekalian kantor. untuk menjaga kebersihan, menjaga ini menarik retribusi dari pengunjung. Kalau sini yang jaga berapa orang? Ada 4 orang. 4 orang. Ya, 5 orang. 5 orang. 3 PNS, Polhut 2. Satunya dari ini yang kaitan dengan flora. Orang. Nah, yang 2 tenaga kontrak termasuk saya. Kalau di sini apakah ada warga atau yang bermukim di sini? Kalau dulu sebelum dikenal sama turis mancanegara ini ada Ada. sekitar kalau tidak salah 5 atau 7 kakak lah di sini. Tapi kalau sekarang, Sekarang sudah tidak ada. berarti sekarang udah kosong ya? Iya. Di masyarakatnya dipindahkan. Pulau ini mulai dikunjungi sama turis mancanegara tahun 85. 86 masyarakatnya dipindahkan. Karena waktu ada masyarakat di sini kan beladang pindah-pindah, jadi gersang pulau ini. Oh, Di sini juga kan dibakar tiap tahun dibakar. Setelah masuk pariwisata dilarang membakar, akhirnya jadi hutan. Jadi ini kalau wisatawan banyakan luar ya, dari luar negeri. Iya. Bareng semuanya ceritanya begini. Waktu rame
wisatawan mancanegara, ramai juga lokal. Oh, Itu. Jadi masyarakat lokalnya jujur kita ya senang aja sih lihat bidadari pirang gitu kan. Masyarakat juga datang ke sini bukan mau lihat alam. Di sana juga kan alam. Ya, jadi dengan ramainya tamu, masyarakat juga ramai ke sini. Imbasnya ke masyarakat juga. Jadi transportasi. Ini saya coba berupaya dengan inisiatif sendiri, bagaimana tamunya supaya bisa ramai lagi. Itu aja. Jadi kalau ramai tamu, kita di sini juga bisa jual kelapa muda, jual rokok, jual kopi, apalah. berarti efek pandemi kemarin. Nah itu Mempengaruhi ya? yang mempengaruhi sekali. Iya. Kalau itu semua kapal tidak ada yang singgah. Dari situ, dari kosong sekarang udah mulai Ya. membangun lagi ya. Ya kalau kapal-kapal dari Bali, ya karena larangan aja sih. Kapal dari Bali tetap jalan. Yang imbas dari tarif ini kapal dari Lombok. Karena kapal dari Lombok perusahaan-perusahaan kecil. Berarti karena kemarin ada perubahan tarif, jadi yang awalnya rame jadi agak sepi sekarang ya. Dari tarif berapa kemarin? Dari 15.000 ke 100.000. Nah, itu yang menjadi Ya, tapi sekarang sudah kapal-kapal dari Bali sudah terima tarif itu. Semua perusahaan yang ada di Bali sudah terima tarif itu. Cuma yang bikin rame satu tonannya kapal dari Lombok kemana? Bayangkan nih satu kapal ini berapa? Ada yang kalau dari Lombok sampai 30. Kalau kapal dari Bali besar kapalnya iya, tapi paling tamunya 5-6 orang gitu. Kalau hari dari Senin sampai Minggu itu dominan hari apa yang rame? Mereka punya program. Kalau dari Lombok itu hari Kamis, hari Minggu. Hari Kamis dan Minggu ya, rame. Tapi kapal dari Lombok tidak ada yang singgah di sini. Ini tamu grup. Tamu grup. Ya kalau tamu grup dari timur mereka singgah. Makanya kemarin kita yang tidak enak ya. Mereka dari danau langsung pergi. Ya saya himbau ke guide-nya. Ya janganlah cara begitu. Mereka kan sudah bayar nih. Ya paling tidak. Selain mereka nikmati danau ya paling snorkeling lah. Mungkin dulu. Bisa mereka lihat Nemo atau lihat penyu kan begitu. Ya kemarin saya coba lihat di situ juga kelihatannya ada yang nanam terumbu karang. Iya, itu dari PT apa ada tulisan di sana PT apa ya? Iya, kemarin juga bagus ya. Di situ yang salah satu yang yang membantu kami di sini karena tamu sebelum ada itu komplain masalah karang. Oh iya. Karang rusak dan sebagainya. Tapi dengan adanya itu kita terbantu. Iya. Jadi karang rusak tapi ada upaya. Nah, itu. Bagus. Kemarin juga udah nyoba nyelam saya. Kalau kapal-kapal yang dari Bali kebanyakan ya program utama mereka snorkeling atau diving itu. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Usai wawancara kami melanjutkan penelitian dengan Ternyata bidang danaunya masing-masing. Saya bersama Dr. Indra Nova mengkhususkan diri pada geomorfologi dan geologi gunung api. Namun demikian, untuk pertama kali kita mengunjungi permukaan Danau Satonda. Ada yang aneh di Satonda ini karena ada pohon yang berbuah batu. Bener ya Mas? Kalau main gantung. Sambil itu dong berdoa. Harapannya minta. Nah, batu-batu ini diikat dan digantung oleh para wisatawan dengan maksud ini merupakan sebuah harapan, tentunya harapan baik, di mana suatu hari nanti akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang dialami saat ini. Banyak sekali bebatuan yang digantung di sini. Dan ini adalah kepercayaan dari masyarakat sekitar yang kemudian mungkin tertular ke wisatawan. Teman kami, Bapak TNI tadi juga mencoba mengikat batu dan menggantungkannya di pohon keberuntungan ini. Dan disuruh berdoa mengenai harapan-harapan yang mungkin akan ditambatkan. Tapi semua itu tergantung pada kepercayaan masing-masing.
dan sebaiknya jangan dianggap serius karena kepercayaan dan harapan ini hanya patut kita sandarkan pada Tuhan. Bukan penelitian namanya kalau kita tidak membuktikan informasi yang diperoleh dengan fakta yang ada di lapangan. Ini adalah percobaan penyelaman. Materinya di belakang. Itu kalau masih ada suaranya berarti masih aman ya Pak? Salah seorang personel dari kami, Bapak Wahidin, mencoba untuk bersnorkel dan merasakan asinnya air Danau Satonda. Semakin asin, maka daya angkatnya atau daya apungnya semakin besar. Kami menyusuri pinggang dari Bukit Satonda untuk menemukan fenomena batuan yang ada di sini. Nah, ini salah satunya. Kalau Pak lihat ini kan padat banget ya. Terus Berarti atasnya itu nutup kemudian apa? Ini jadi lavanya kan ngalir Pak. Oh. Nah, kan ada bagian dalam dan luar. Oh, beda proses pembekuan ya? Ya, jadi lebih cepat yang luar. Nah, kemudian di dalam lava ini kan sebenarnya ada gas kan ya Pak, tapi sedikit. Nah, gasnya kan ketika dia entah dia berhenti atau berjalan kan dia akan naik. Jadi biasanya gasnya akan terakumulasi di atas. Oh gitu. Jadi biasanya bagian paling luarnya lava itu kayak lancip-lancip Pak. Berarti itu kayak semacam busanya gitu ya? Ya, bekas busanya. Jadi biasanya tuh lava kayak ini bagian atasnya tuh berongga Pak, vesikuler. Nah, tapi dalamnya tuh padat. Jadi gasnya escape tuh kan. Jadi kayaknya ada kemungkinan ini bagian atasnya lava ya Pak. Oh gitu. Dan itu kan cirinya mudah lapuk ya yang atas. Iya betul. Karena ini kan berlubang kan ya Pak. Jadi gampang lapuk. Media lapukannya. Oke. Perjalanan kami lanjutkan ke arah lereng yang lebih tinggi dan lebih terjal. Dan ini sangat menguras nafas. Nanya Pak, sama kayak itu? gini Pak, kayak coklat gitu. Oh, ya kayak padas ya. Kalau di Krakatau atau Toba itu kan putih ya. Di Tambora tuh gelap warna. Emang gunungnya unik banget. Tapi itu udah kayak pasir gitu ya, berarti kan Ya, belum lapuk itu ya? Belum Pak, ini belum. Karena belum lapuk itu Pak, jadi kayak ini Tambora ini. Makanya. Tapi nggak bagus Pak. 15. Jadi kita dapat batas luar, bisa dapat nambah batas persebaran depositnya Tambora. Iya. Saya ini dari pasir hitam kan, pasir hitam itu. Ya ini kas dari itu. Tak sampel dulu. Oh, warna hitam abu-abu ya. Fase bukaan kebun dada dulu. Dibuka dulu. Perjalanan selanjutnya ternyata bukan semakin mudah karena kita harus membelah belantara, di mana ini bekas jalan yang lama sudah banyak tertutup semak. Saya menemukan sebuah gundukan tanah gembur yang banyak lubangnya. Nah, ini menurut referensi yang kami baca, gundukan tersebut adalah sarang maleo, sedangkan lubang-lubang ini ya, itu seperti bekas galian. Itu adalah galian yang dilakukan oleh biawak yang mencuri telur maleo. Mencari tebing kawah. Menurut penuturan Pak Toto atau Pak penjaga yang tadi kita wawancara, di sini terdapat beragam fauna
dari reptil berupa ular, terutama ular boa. Juga ada biawak. Sedangkan untuk apes atau burung-burungan di sini ada burung maleo. Oh, kita sudah sampai di ujungnya danau. Dan yang membahayakan bagi penerbang UAV adalah burung elang. Nah, ini hasilnya saudara-saudara. Cantik sekali. Savana. Di bawahnya ada hutan. Ini danaunya. Nah, ini kan Danau Kawah ya teman-teman ya. Tapi ini airnya sangat asin. Nah, di ujung sana itu tempat paling rendah untuk sampai ke danau yang tadi kita lewati. Sedangkan di sana itu adalah laut. Jadi ada yang bilang atau memperkirakan bahwa air yang ada di sini adalah limpahan dari laut yang di sana ketika terjadi tsunami besar sehingga airnya masuk ke sini. Terus terjebak. Nah, air lautnya terjebak. Karena penguapan yang tinggi, maka salinitasnya juga semakin tinggi. Begitu. Ya, ini Satonda. Di seberang sana itu adalah bibir kawah yang lebih tinggi daripada yang sedang kita duduki di sini. Ini nih. Ini bentuknya igir pegunungan ya, igir perbukitan. Dan penutupnya adalah rerumputan. Ini bisa jadi karena lapisan tanahnya terlalu tipis, terus di bawahnya batuan yang keras. Kita teruskan menyusuri puncak bukit dari bibir kawah. Rapet ya. Rapet. Katanya ada pendopo di sana. Kita lihat pendoponya mana. Ketemunya padang rumput lagi. Yang mana? Mana? Ya, nggak bisa bunyi. Habis padang ilalang ketemunya begini lagi. Yuk kita samberin. Pendoponya tuh. Apa-apaan ya? Jangan-jangan ada jalan yang lain. Ngerimpet. Wih, udah pendopo, udah mau roboh. Sebentar saja kami di pendopo dan terus ke bawah lagi di tepi danau, dan ternyata ada jalan setapak yang sudah dicor semen. Meneruskan penjelasan yang tadi, selain ada ular, burung, biawak, ternyata di pulau ini juga merupakan habitat kelelawar raksasa. Nah, di sini di pohon-pohon besar ini tempat hinggap kelelawar raksasa. Kalau kita ada di dalam sana, ini kita seperti berada di era atau di zaman Jurassic. Nah, itu yang hitam-hitam itu adalah kelelawar, atau dalam bahasa Latinnya adalah Chiroptera.
Setelah memandangi kelelawar-kelelawar bertaburan, saya kemudian baru sadar bahwa keberadaan kelelawar ini mungkin berasosiasi dengan keberadaan makhluk lain, misalnya ular besar, karena ular-ular di sini juga akan bisa mendapatkan mangsanya dengan lebih mudah, dan itu adalah kelelawar. Menyadari hal tersebut, saya kemudian mundur ke belakang kembali ke arah pantai berpasir. Dan teman-teman sudah menunggu di perahu untuk kemudian kita berangkat lagi. Di depan Dr. Indranova sudah mempersiapkan sampel-sampel batuan yang dibawa. Kita Pak Olivin. Ini olivin, Pak. Olivin ya. Jadi ini batunya beda sama yang tadi. Wah, itu yang hijau diambil aja, Mas. Iya, Pak. Tapi ini susah nih. Kalau saya coklat pasti hancur. Oh iya, harus. Kalau Pak ini aja. Ini batunya. Bongkahannya dari bawah ya? Kenapa? Bongkahannya di bawah kan? Iya. Terus Pak Tri. Ini Pak Tri lihat kan ini apa ya? Nah, emang warnanya hitam. Tapi kristalnya kan misah-misah kan, Pak? Ada kayak tersebar ya? Nah, ini kristal semua, Pak ya. Kenokris semua. Jadi kristalnya padat banget. Jadi hubungan antar kristalnya tinggi banget. Nah, ini sebenarnya batuan yang berbeda dengan ini. Jadi dia terbentuk di dalam bumi kan. Terus udah membeku, kemudian dibawa sama lavanya. Tapi sama-sama peroksin. Sama-sama peroksin. Tapi yang ini beda, kristal hampir semuanya full kristal. Iya ya. Nggak diambil, Mas. Coba coba dicongkel aja tuh, Jan. Iya. Berat juga kok ini, lebih berat. Nah, itu prosesnya gimana itu? Intinya tuh kalau di batuan Zoku tuh ini, Pak, ukuran kristal itu menandakan umur pembentukan. Jadi kalau besar-besar ini berarti tanda umurnya lama. Oh gitu, malah lama ya? Iya, lama. Kalau kecil-kecil berarti masih muda. Nah, kemudian hubungannya, kalau misalnya ini kan Pak Tri lihat ada kristal tapi misah-misah kan. Kalau ini kan padat-padat. Nah, semakin lama magma itu mendingin, dia akan jadi full kristal. Jadi implikasinya adalah kalau dia punya hubungan yang rekat kayak ini, berarti dia membekunya pelan di dalam bumi. Iya. Sementara kalau lava ini kan ini ya, Pak, apa namanya? Membekunya di luar. Jadi kristalnya misah-misah gitu. Proses maturisasinya lama ya. Iya. Jadi ini sebenarnya batuan yang berbeda sama ini. Kami dibawa naik sama. Tapi bukan sebagai nodul. Sebagai nodul. Iya. Jadi dia kebentuknya di dalam bumi, udah membeku duluan, terus dibawa sama magma ya. Selain penelitian mengenai geologi gunung api dan geomorfologi, peneliti lain juga melaksanakan penelitian dengan tema mikroplastik, fitoplankton, dan juga mengenai kualitas air. Tim melakukan briefing sebelum melakukan penelitian di perairan Pantai. Sukses selalu. Mantap. Dan beginilah kehidupan para peneliti yang tergabung dalam penelitian darat dan pantai di Pulau Satonda. Selain keseriusan dalam meneliti, keceriaan dan kegembiraan juga tidak akan kami tinggalkan, karena itu merupakan penyemangat dalam melakukan penelitian. Yang menggunakan jaring ini adalah penelitian untuk plankton. Alatnya namanya planktonet. Nah, ini Dr. Hamdan dari BRIN. Biota-biota di dasar laut juga menjadi objek penelitian, dan juga kedalaman substrat menjadi perhatian. Salah satu penelitian lain yang digunakan adalah penggunaan drone bathymetry.
atau yang dikenal dengan shallow bathymetry. Bahkan ada peneliti juga yang meneliti tritip atau kekerangan yang menempel pada pier atau tiang dermaga. Keceriaan kami ini harus berakhir karena etape keempat atau etape terakhir sudah berakhir dan kita akan segera kembali ke markas di Jakarta. Penggunaan grid kotak itu adalah untuk menghitung kerapatan sampah plastik yang terdampar di pantai. Oke teman-teman semuanya, inilah kehidupan kami sebagai peneliti yang bergotong royong dan saling bahu-membahu bersama rekan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Pushidros TNI AL. Dan saya sendiri sebenarnya memiliki tugas untuk memetakan morfologi pulau dengan menggunakan pesawat nirkawak atau drone. Sebelum melakukan penerbangan, saya merencanakan dulu jalur terbang dan area yang akan dipetakan. Setelah itu, kita menerbangkan drone secara otomatis dan dia akan berjalan sesuai dengan jalur yang telah kita buat. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Gambaran 3 dimensi dari salah satu segmen pulau di Pulau Gunung Api Satonda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita mengenai penelitian kerjasama dengan TNI Angkatan Laut. Jala Citra Prajayoda, Jales Viva Jayamahe.